Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairunisa Nabila, NPM 2111080051. Saya akan menjelaskan materi saya tentang pernikahan. Pada hakikatnya, pernikahan itu merupakan akad yang memperbolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan, menjadi diperbolehkan. Namun, dari melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan Rasul, pernikahan telah ada sejak manusia pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah ikatan perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yaitu laki-laki dan perempuan, akan tetapi pengikatan tali perjanjian yang suci atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya pernikahan, maka pergaulan antara laki-laki dengan perempuan menjadi mudah. Juga akan timbul hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik. Tujuan pernikahan menurut agama Islam merupakan sesuai dengan pasal 3 kompilasi hukum Islam adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawadah dan warohmah. Yang dimaksud rumah tangga yang sakinah mawadah dan warohmah adalah rumah tangga yang tentram, damai, penuh kasih sayang, dan penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keluarga merupakan sekumpulan individu yang terkait satu dengan yang lain untuk menciptakan suatu keakraban yang mendasar di dalamnya. Dalam kaidah sosial, individu merupakan diri sendiri yang hidup dalam wilayah yang sempit dan jauh dari keutuhan sosial. Sosok tersebut baru akan sempurna keberadaannya setelah terikat dengan individu yang lain dalam suatu ikatan yang dinamakan pernikahan. Walaupun pada dasarnya melakukan pernikahan bertujuan untuk selama-lamanya satu kali dalam seumur hidup melakukan pernikahan, akan tetapi karena adanya sebab-sebab tertentu di dalam pernikahan itu, jadi harus putus di tengah jalan atau terpaksa untuk bercerai dengan sendirinya. Persoalan seperti ini sering terjadi bahwa setelah bercerai sebuah kewajiban pemberian nafkah terhadap anak tidak terlaksana dengan baik sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan baik, sehingga tidak menerima pendidikan yang wajar sesuai dengan umumnya. Pernikahan dapat putus disebabkan perceraian dan putusan pengadilan. Adapun yang mengakibatkan perceraian sebagai berikut alasan-alasannya. Yang pertama yaitu zina, yang kedua meninggalkan tempat tinggal dengan sengaja, yang ketiga penghukuman dengan hukuman penjara 5 tahun dengan hukuman yang lebih berat yang diucapkan setelah perkawinan, yang keempat melakukan kekejaman atau penganiayaan berat sehingga membahayakan salah satu pihak, yang kelima mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalani kewajiban sebagai suami atau istri, yang keenam terjadi perselisihan, pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dan terakhir, pada prinsipnya seorang suami itu adalah seorang yang mencari rezeki, bahkan rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi hak seorang istri dan anaknya. Dalam agama Islam memandang masalah talak itu perbuatan yang tidak disenangi serta dibenci, walaupun dibolehkan bila di dalam keadaan yang penting untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa membahayakan dirinya jika tidak dilakukan. Talak merupakan suatu hal yang boleh dilakukan tetapi paling dibenci oleh Allah, yaitu talak atau perceraian, karena akibat dari perceraian itu yang menjadi korban adalah seorang anak. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.